Buah bidang. Ini sudah nih. Oh, sorry. 62 itu sudah ya. Sekarang itu dua bidang alfa dan A ini sudah. Nah, ini kemarin kan sempat kita atau sempat saya sampaikan ya, tapi belum ke prakteknya gitu ya. Hanya sekilas saya bacakan. Maka supaya tampilannya full. Kok nggak ada? Oh ini. Oke. Melukis sebuah bidang melalui sebuah titik dan sejajar sebuah bidang. Ya. Ini kemarin sudah sempat saya ilustrasikan kalau tidak nggak agak salah. Jadi ada bidang gitu ya. Kemudian ada titik, kemudian melukis sebuah bidang yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan bidang tersebut. Ini sudah ya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah ini. Terakhir sih Bapak bilang Yang pekan ini, ini memang latihan soal. ya latihan soal kemarin. Ini yang buat latihan kemarin itu. Nah, ini latihan soalnya ini. Kemarin itu kalau nggak salah, saya bahas nomor satu sama nomor tiga ya, Pak ya. Yang halaman 73. Nah, sekarang ini melukis titik tembus. Melukis titik tembus karena ini kaitannya dengan melukis bidang irisan. Ya, nah, ya ini yang hari ini materi terakhir ya, yang untuk UAS. Jadi titik tembus itu sebuah garis pada sebuah bidang. Ya, jadi kalau ada bidang, ini kan, kemudian ada garis. Nah, menentukan titik ini nih, gimana caranya gitu ya. Nah, menentukan titik tembusnya ini. Oke, caranya kemarin sudah saya sampaikan, tapi belum dipraktekkan. Jadi pertama, buat bidang beta yang melalui L berpotongan dengan alfa. Buat garis S yang merupakan perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta. Perpotongan garis S dengan garis L merupakan titik tembus garis L dengan bidang alfa. Nah, jadi pada prinsipnya kalian buat bidang lain gitu ya, bidang beta gitu ya. Bidang beta yang memuat L sehingga alfa dan beta berpotongan. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Mana saya gambar ya. Nah, kalau saya gambar kan awalnya ada bidang alfa. Iya, ini ada bidang alfa nih. Kemudian ada garis L. Nah, trik tembusnya nih gimana cara menentukannya kan susah sebenarnya ya. Anggap aja lurus. Ini garis L. Nah, caranya gimana ya? Caranya gampang. Kalian buat sebuah bidang baru yang memuat garis L. Gitu ya. Nah, kita namakan bidang beta misalnya. Bidang beta. Nah, beta dan ini kan pasti berpotongan. Ya kan garisnya kan? Nggak aja berpotongan ini ya. Ini namanya garis S. Nah, perpotongan dari S dan L itulah merupakan titik tembus dari garis L dengan bidang alfa di bidang beta.
Nah, dalam geometri lukis nanti nih cara menentukan proyeksi tembus garis L terhadap bidang alfa adalah dengan membuat bidang beta. Oke. Yang letaknya mudah. Yang letaknya tidak mudah bisa nggak? Ada nggak? Ya ada, cuman ya tidak mudah kan namanya juga tidak mudah. Susah gitu ya. Nah, tapi kalian bikinnya yang gampang. Gimana caranya supaya gampang? Jadi bidang betanya itu kalian buat melalui L dan nih kata kuncinya. Tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Ya, ingat, itu kata kuncinya. Tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Sehingga L1 sama dengan beta 1, beta 2 sama dengan sumbu X. Ya. Atau kalian buat bidang betanya itu yang tegak lurus terhadap bidang proyeksi V. Nah, nanti tergantung gambarnya nanti. Tegak lurus terhadap bidang proyeksi V. Jadi kalau tegak lurus terhadap bidang proyeksi V, eh, akibatnya apa? Akibatnya L2 sama dengan beta 2, beta 1 sama dengan sumbu X. Contoh berikut. Nah, ini saya gambarkan saja. Gambar berikut memperlihatkan cara melukis titik tembus garis L terhadap bidang alfa dengan membuat bidang beta tegak lurus H, titik P adalah titik tembus antara garis L dengan bidang alfa. Nah, diketahuinya gambarnya seperti ini. Atau saya buka pakai GeoGebra ya, biar lebih gampang. Misalkan ini itu bidang alfa, ya. Anggap aja ini alfa 1, ini alfa 2. Kebalik, ini alfa 1, ini alfa 2. Nah, ini misalkan warna merah saja ya. Ini misalkan garis L-nya L1, ini L2. Ini diketahui di soal. Jadi ada proyeksi garis L, kemudian ada bidang alfa, alfa 1, alfa 2. Pertanyaannya, lukislah titik tembus bidang alfa yang memotong garis L dengan bidang alfa tersebut. Nah, caranya bagaimana caranya? Jadi langkah pertama, tadi ada dua langkah. Yang pertama, kalian buat, nah ini ada dua cara ya. Kalian buat melalui L tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Ya, dengan proyeksi H. Dengan kata lain, nah, atau akibatnya, kalau seandainya kalian membuat bidang beta, bayangkan beta gitu ya, tegak lurus terhadap proyeksi H. Otomatis kan L1 sama dengan beta 1. Bener nggak kira-kira? Paham nggak yang saya maksudkan? Jangan nggak paham. Ini kalau Bapak mungkin boleh diulang, Pak? saya gambar, nah ini saya gambar bangun ruangnya ya. Nah, kalau seandainya saya membuat bidang beta, ini bidang beta,
melalui garis L tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Bidang H-nya kan yang datar ini ya, ya kan? Nah, kalau saya buat bidang beta, mungkin betanya seperti ini tegak lurusnya. Iya. Nah, ini bidang betanya nih. Ini saya buat, ya kan? Saya buat seperti ini. Nah, ini beta. Ceritanya beta itu tegak lurus. Nah, ini kan beta satu, ini beta 2. Ini tegak lurus nih, tegak lurus terhadap bidang H. Sedangkan garis L itu kan letaknya di sini, atau garis L. Ini misalnya garis L. Ya, ya. Nah, karena L-nya itu letak di beta, sedangkan beta itu dibuat tegak lurus terhadap bidang H, kan otomatis L1 sama dengan beta satu kan? Iya, paham nggak? Paham, Pak? Eh, kalau bingung, bilang bingung ya. Saya ini nanti urusannya panjang ini. Kalau kalau nggak paham. Beta satu sama dengan L1. Nah, kemudian L2-nya ya ya jelas tidak akan sama dengan beta 2 ya. Karena kan dia hanya tegak lurus saja. Beta 2-nya dibikin tegak lurus bidang H saja. Belum tentu tegak lurus bidang V. Dan beta 2 tegak lurus sumbu X. Pasti. Tegak lurus sumbu X kan ini. Ini sumbu X nih. Sumbu X. Ya kan? X, Y, Z. Beta 2 tegak lurus sumbu X. Nah, kalau kita balik, berarti kalau saya mau bikin bidang beta tegak lurus dengan bidang H, otomatis L1 sama dengan beta satu. Beta 2 tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Nah, coba saya kembali lagi ke GeoGebra. Atau saya lingkari dulu nih. Nah, ini saya lingkarin. L1 sama dengan beta satu, beta 2 sama dengan sumbu X. Saya lingkarin ya. Diingat-ingat. Saya mau membuat yang tegak lurus bidang H, otomatis L1 sama dengan beta satu, L2 beta 2 tegak lurus sumbu X. Nah, sekarang saya mau terapkan ke GeoGebra tadi. Oh, gambarnya ikut muncul ya. Supaya nggak muncul, dihapus. Atau di hidden. Hapus saja. L1-nya yang merah bawah ini kan? Ya, oke. Saya ingin membuat pakai cara pertama. Tadi cara pertama apa? Saya buat L1 sama dengan beta satu. Beta satu udah ketemu di bawah, ya. Nih, beta satu udah ketemu. Sedangkan beta 2 itu tegak lurus sumbu X. Sumbu X kan yang mendatar ini horizontal. Nah, berarti tinggal saya buat tegak lurus. Nah, ke atas dulu ya. Supaya tidak pakai perpendikular, saya simpen, kemudian pakai ray gitu ya. Ini ke atas. Oke, ini yang warna biru itu, ini itu berarti beta 2. Ya, ini tegak lurus nih. Ya, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Kembali ke konsep yang ini tadi, yang saya lingkarin. L1, oh kok jadi hitam ya? Merah saja. Nah,
L1 sama dengan beta 1, beta 2 tegak lurus sumbu E. Jadi itu konsepnya. Ya. Nah, kalau di geologis ini yang diperhatikan. Ini jadinya ya, L1 sama dengan beta 1, beta 2 tegak lurus sumbu X. Nah, berarti kan udah ketemu. Udah ketemu bidang alfa dan bidang beta. Ya, sudah ketemu bidang alfa dan bidang beta. Berarti perpotongan antara alfa dan beta sudah bisa kita tentukan. Bener nggak? Apa perpotongannya? Perpotongannya itu adalah berupa garis. Kita namakan dengan garis S. Nah, sekarang saya akan membuat S2-nya dulu. Nah, dari titik potong alfa 1 beta 1 tarik gerak tegak lurus dengan sumbu E. Ini ya. Nah, kemudian saya hubungkan dengan perpotongan alfa 2 beta 2. Nah, nah, ini adalah S2. S2. S1-nya mana? Nah, ada yang tahu S1-nya? Ada yang tahu S1-nya yang mana? Garis S itu kan perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta. Otomatis garis S itu terletak pada bidang alfa dan juga terletak pada bidang beta. Ya, terletak pada bidang alfa dan juga terletak pada bidang beta. Kemudian karena S itu terletak pada bidang beta dan bidang betanya itu tegak lurus terhadap eh, bidang H atau bidang horizontal atau bidang proyeksi pertama, maka S1-nya yang mana? Ada yang tahu? Kan garis S terletak pada bidang beta, sedangkan bidang betanya tegak lurus bidang H. Kalau ada bidang yang tegak lurus terhadap bidang proyeksi, maka proyeksi dari objek-objek yang terletak pada bidang tersebut pasti jatuhnya pada apa? Nah, pada apa? Ya, kalau dalam kasus ini ya pada L1 ya. Nah, di sini S1-nya. Nah, ini sama dengan S1. Kemudian, bagaimana cara menentukan titik tembusnya? Nah, tadi kan titik tembusnya itu letaknya dapat kita tentukan dari perpotongan antara garis L dengan garis S. Ya, garis L dan garis S. Kalau S dan L berpotongan, maka S1 berpotongan dengan L1. S2 berpotongan dengan L2. Balik ke konsep yang tadi itu, yang sebelumnya ya. P merupakan titik potong antara misalnya S dan dua garis berpotongan, maka di proyeksi-proyeksinya juga pasti berpotongan. Nah, berarti ini titik tembusnya bisa langsung bisa tahu ini bisa titik tembusnya. Ya, ini titik P. Nah, misalnya ini titik P. P2 berarti. Karena dia titik tembus, saya kasih warna yang biru, nah, bentuknya lingkaran. Nah, ini P2. Ini titik tembusnya berarti. Titik tembus satunya mana? P1-nya. Ya tinggal tarik tegak lurus terhadap sumbu E. Nah, perpotongannya ini merupakan
P1 biru. Nah, ini P1. Ini adalah P1. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, jadi prinsipnya gampang. Kalau mau ambil yang tegak lurus sumbu, kalau yang mau ambil L1 sama dengan beta 1, maka beta 2-nya tegak lurus sumbu E. Begitu pula kalau mau ambil yang tegak lurus bidang V, ya, bidang V, maka L2 sama dengan beta 2. Coba saya save dulu. Save di dokumen. Nah, sekarang saya mau pakai cara yang kedua. Cara kedua. Saya hapus dulu. Susah sama, gambarnya sama. Tapi saya mau pakai cara yang kedua. Nah, kita baca dulu cara kedua. Bidang beta melalui buat bidang beta melalui L dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi V. Sehingga dapat digambar L2 sama dengan beta 2 dan beta 1 sama tegak lurus dengan sumbu E. Jadi kita gambar seperti itu. L2 sama dengan beta 2. Nah, itu dulu yang kita gambar. L2 sama dengan beta 2. Nah, ini berarti ini L2 sama dengan beta 2. Oke, L2 sama dengan beta 2. Lalu kita bikin beta 1-nya yang tegak lurus dengan sumbu X. Di sini bah tegak lurusnya. Ya, kere ya. Nah, ini pakai warna biru saja. Nah, ini adalah beta 2. Sampai di sini ada tanyakan nggak? Jadi salah satu bisa bikin dari L1 beta 1 tegak lurus di sini atau tegak lurus yang di sini. Ya, ini tegak lurus ini ceritanya. Tuh, tegak lurus. Sampai di sini ada tanyakan sama nggak tadi? Beta dan apa namanya? Beta dan alfa kan berpotongan. Titik potongnya di titik S ya. Maka kita bisa menentukan dari titik potong alfa beta yang pertama. Ini caranya pakai cara yang melukis garis potong antara dua bidang ya. Coba diingat-ingat lagi materi yang tahun berapa itu. Wah, nah, ini adalah gambar. Nah,
Ini adalah S1. S1. S2-nya mana S2-nya? Nah, bisa pakai tadi S2-nya yang mana? Ada yang tahu S2-nya yang mana? Sama kayak L2, Pak. Iya, betul. Sama dengan L2. Karena dia ceritanya tegak lurus terhadap bidang V. Ya. Terus apa lagi tentukan apa? Titik potong. Nah, atau titik tembusnya. Di sini titik tembusnya ya. Antara L1, S1. Intinya mau menemukan itu aja sebenarnya. Sama kayak tadi. Itu S1, kemudian S2-nya tarik ke atas sampai memotong di S2. Nah, S2. Ini itu berarti S2 ya. Sorry, P2. Kalau titik ini titik P. Nah, ini misalnya P1, ini P2. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Silakan. Ada yang tidak bingung? Paham ya? Pak, saya mau nanya. Iya. Saya mau nanya ini doang sih, Pak. Gimana cara bikin yang buat nandain kalau itu apa namanya garis yang kotak hijau itu loh, Pak. Apa sih namanya? Sudut. Iya, sudut 90 derajat itu gimana cara bikinnya? Cara membuatnya maksudnya. Iya. Pakai ini, hapus ya, ini pakai angle-nya. Angel apa angle ini? Oh, cuman ditekan itu doang, Pak. Iya. Ya enggak. Cuma jangan ini aja yang ditekan. Ini udah dipilih ya. Nah, milihnya itu, ngekliknya itu bisa pakai 3 titik. Ini kan titiknya cuma 2 nih ya. Ini bawah sama atas. Atau pakai 2 garis. 2 garis. Tapi arahnya harus, kalau mau yang sudut terkecilnya, berarti arahnya harus berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, kalau saya tadi yang siku-siku, berarti dari yang biru dulu, baru ke sumbu X. Ya, kalau kebalik, oh enggak, kalau ini nggak bisa kebalik ya, karena ini cuma 2 garis doang ini. Kalau kebalik itu nanti biasanya sudutnya yang sebaliknya gini. Kalau kebalik, ya kalau kebalik, kamu sumbu X dulu gitu ya, baru ke biru. Nah, itu kalau kebalik, paham nggak maksudnya? Nah, kalau dari biru dulu ke sini, nah dia akan yang siku-sikunya. Ah, Ya. iya, Pak. Bisa, bisa. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, karena tidak ada, saya lanjutkan. Ya tadi sudah saya berikan materinya. Di kan ini filenya udah saya kasih kan. Nah, kalau bingung dibaca lagi nanti.
sekarang kita ke bangun yang sesungguhnya nih. Limas misalnya. Tuh, limas. Bidang irisannya yang mana? Lukislah titik tembus. Nah, ini ada gambar-gambar ya. Sekarang ada contoh. Coba pakai gambar yang ini nih. Oh, jangan dulu. Saya akan ngasih materi yang satunya dulu. Ini saya save. Save as. File baru. New window. Nah, misalkan ada sebuah limas. Mana ya? Contoh. Kita langsung ke contoh soal. Langsung ke aplikasi ya. Mana? Limas. Nanti ada prisma, ada limas. Kalau prisma gampang. Kalau prisma, proyeksi bidang irisannya itu pasti yang terhadap bidang H, nah itu pasti bentuknya ya sama kayak alasnya ya, kayak alasnya. Tapi kalau limas itu agak berbeda sedikit. Nah, nomor dua ini balok. Balok sama prisma kan sama. Saya mau yang limas dulu. Nomor empat. Nomor empat. Ditentukan titik A-nya 030, B-nya 210. 030, 0123. Nah, 030 di situ ya. Itu 23. 030 dan B-nya 210. X-nya 2. Nah, T, A, B, C, D, E, F adalah 5 segi 6 beraturan. Berdiri pada bidang H, di muka bidang V, tinggi limas 6 cm. Nah, ingat-ingat lagi cara membuat limas. Ini materi sebelum UTS. Kemudian ada bidang alfa. Nah, ini status dulu nih. Titik A dan titik B-nya. Ya, B ini harus. B. Nah, kemudian bidang alfa melalui 12.000, 180, dan 104. Oke, nanti kita gambar bidang alfanya belakangan dulu. Kita akan membuat limasnya dulu. T, A, B, C, D, E, F. Ya, alasnya itu A, B, C, D, E, F. Segi 6. Nah, di mana ini sudah diketahui nih A dan B-nya. Kita tinggal membuat segi enamnya. Pakai apa? Pakai regular poligon ya. Segi enam beraturan. Pakai ini. Mau bikin manual bisa, tapi ya kelamaan. Kalau ada fitur ini, oh, gitu kan. Cuman arahnya jangan sampai kebalik. Ya, kalau kebalik, misalnya di sini nih, segi 6. Banyak sisinya 6. Oke. Ini yang tidak kebalik. Saya mau gambarnya kebalik dulu. Kebalik, misalnya A, B gitu. Isinya 6. Nah, gambarnya akan ke sini nih.
akan melebihi bidang H dan bidang V dan bidang D-nya. Ini yang salah, ya. Yang salah. Berarti gambarnya kebalik. Yang GeoGebra kan dihapus, terus gambar lagi. Tinggal kita tentukan titik-titiknya. Ini A, B, berarti di sini C, C, D, E, F. Ya, segi 6 beraturan. Nah, di mana segi 6 beraturan itu tadi tingginya berapa? Tingginya itu 6 cm. Nah, kalau ngitung tinggi kan dari sumbu X ya harusnya ya. 6 cm. Nah, kita tentukan titik tengahnya dulu. Titik tengahnya gimana? Oh, bisa pakai diagonal atau kalau mau langsung pakai ini. Mana ya? Center. Nah, ini. Midpoint or center. Pusat. Langsung klik aja bangun segi 6-nya. Tuh, dia akan tentukan titik tengahnya di situ. Nah, sudah tinggal tingginya ke atas. Itu ya. Ini titiknya kita sembunyikan dulu biar tidak terlalu membingungkan. Jadi kalau seandainya titik puncaknya itu T gitu ya. Tadi T A B C D berarti di sini T satunya nih. T satunya. Nah, kita tentukan T2. Tadi T2 apa? T2 itu proyeksi titik puncak terhadap bidang alas, ya kan? Yang tingginya berapa tadi tingginya? 6 cm. Nah, berarti kita pakai lingkaran yang ada radiusnya. Titik pusatnya di sini. 6 cm. Oh, tadi garisnya jangan di hidden dulu ya aturan ya. Saya kembalikan dulu. Oke. Nah, berarti di sini 6 cm-nya. Ya, jadi jari kan sama dengan itu. Ini baru saya hidden. Nah, saya hidden. Loh, kok ke hidden semua? Oh, tadi titiknya ke hidden juga. Ah, ini adalah titik puncak. Ini itu T2. T2. Sekarang tinggal mencari tusuk-tusuknya ya. B ke atas, C ke atas, D ke atas. Kemudian E ke atas, F ke atas. Titik potongnya A di situ, B, C, D, D, E, F. Nah, lalu kita hubungkan dengan garis 12-an. Hapus, hapus. Oke, ini hapus. Yang lainnya disembunyikan. Ada yang putus-putus nggak garisnya? Ada yang putus-putus nggak? T mana yang putus-putus? T A, T B, T C, T D, T E, T F. Mana yang Nggak putus-putus? ada, Pak. Hah? Kok nggak Nggak ada? ada. Ada lah. Ada, malah ada 2 garis yang putus-putus. Nah, saya gambar garis proyeksinya dulu ya. Oh, yang B sama C apa? Apa? Yang B sama C. Iya, betul. T sama C.
TB sama TC ini yang putus-putus dengan TC. Kalau tidak digambar putus-putus, ya berarti nilainya berkurang. Nah, oke, ini gambar limasnya ya. Kemudian, kemudian bidang B, bidang alfa melalui 1200, 180 dan 104. Kita tentukan dulu titiknya. 1200, 12. Harusnya nggak dihitung ya. Sudah begini nggak apa. Satu, susah juga nentuin ini ya. Saya munculkan dulu numbernya. 1200. Oh, baru di sini. Terus 180. X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 8. 180. Bawah ya. Nah, 180 di sini. Biar nggak gerak-gerak, letaknya di mana biar tidak bergerak. Nggak bisa ya. Fix object ya harusnya. Nah, ini udah fix object. Fix object biar nggak bergerak. Terus satu titik lagi, 104. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 4. Di sini. Satu, nol, empat. Oke, sudah. Nah, kan ada tiga titik tadi. Tinggal hubungkan aja. Ini yang pertama, kita hubungkan. Ini kan jadi bidang nanti, ya kan? Kemudian yang satunya ke sini. Nah, hati-hati. Bidangnya tidak terputus di tengah sini ya, tapi dia terputusnya sampai ke sumbu-sumbunya. Nah, sampai di sini terputusnya. Oke, kemudian saya sembunyikan. Saya buat garisnya, alfa satunya misalnya. Pakai warna merah. Nah, tuh. Ini kita anggap alfa satu. Ini kan bidang alfa ya. Alfa satu. Kemudian alfa 2-nya sama. Perpotongan di sini. Alfa 2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi sudah saya gambar eh, bidang limas dan bidang alfa betanya. Alfa dulu. Bidang alfanya sudah saya buatkan sesuai dengan soal yang ditanyakan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau seandainya ada bidang alfa, kemudian dia itu menembus atau memotong bidang limas, maka yang dipotong itu sebenarnya bagian apanya sih dari limas itu? Bisa dibayangkan nggak? Misalnya ada limas nih, limasnya segi 4 lah, yang gampang. Nah, apa aja nih limas gitu ya. Limas T, A, B, C, D.
puncaknya nggak usah saya lukis bintang. Apa? Garis tengahnya. P, A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian ada bidang beta. Nih, bidang betanya motong ke sini. Ya, sehingga nanti kan ada perpotongan di sini ya. Yang di arsir itu, yang nanti kalian menggunakan sebuah afinitas, segala macam. Nah, sebuah afinitasnya yang bawah ini. Nantinya disebut sebuah afinitas. Sama kayak di geometri ruang. Geometri ruang itu kan ada sebuah afinitas ya. Sebuah afinitas itu kan yang di bawah sini yang berpotongan antara alas dengan garis pemotongnya sebuah afinitas ya. Nah, sebenarnya sebuah afinitas itu asalnya ya dari ya bidang alfa ini, cuman di afinitas itu nggak dituliskan ini alfa satu alfa 2 nggak. Sebenarnya ada bidang itu bagian dari bidang. Ya. Oke, kita mulai lagi sekarang. Nah, pertanyaan saya, yang dipotong oleh bidang beta itu sebenarnya apanya dulu sih yang dipotong itu? Di sisi ini kan potongannya kan yang searsir ini nih, yang searsir nih ya. Tuh. Nah, itu yang dipotong apanya sebenarnya? Rusuk-rusuk ininya kan? Iya, ya kan? Rusuk-rusuk yang dipotong itu sebenarnya. Sehingga terbentuk seperti ini misalnya, dan seterusnya. Paham kan? Oke, selanjutkan sekarang ke sini. Hmm. Karena yang dipotong itu adalah rusuk-rusuknya, nah, ini saya gambar dulu ya. Ini kan belum terhubung nih. Apa kok berubah tadi? Oh, ini harus di web object juga nih, biar gak gerak-gerak. Hmm. Kok ke situ sih? Nih. Nah, ini kan pada alas ya, ini bisa saya namakan A1 gitu ya. A1 karena letaknya udah pada alas nih sebenarnya. B1, C1, D1, E1, F1. Nah, sekarang bidang alfa itu kan pasti memotong rusuk-rusuk tegak, ya kan? Nah, sekarang saya akan mencari yang paling gampang dulu. Rusuk tegak dari TD, ya. TD. Nah, berarti antara T1 D1, nah ini saya kasih warna biru nantinya. Dan T2 D2. Nah, D2-nya di sini D2. Ini D2. D2 yang warna biru juga. Artinya apa? Artinya kalian mencari titik potong antara garis L dengan garis bidang alfa ya. Masih ingat yang tadi ya? T1 dan T2. Nah, tapi ini nggak memotong di sini nih, D-nya. Memotongnya di sini, di alas. Ya, antara L1 dan L2.
Masih ingat ya? L1 dan L2. Nah, anggap aja yang bawah ini L1, ini L2. Kan ada dua cara pakai yang tegak lurus dengan sumbu X atau yang L1 sama dengan beta 1 gitu kan? Atau mau pakai yang satunya. Nah, kalau dalam kasus ini, kasus yang limas tegaknya seperti ini, yang paling mudah itu adalah membuat yang ke bawah, kasus ini ya. Nah, ini yang ke sini. Ya, jadi anggap aja yang atas ini itu adalah L2 sama dengan beta 2, nanti juga sama dengan S1 gitu kan? S1. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, cara pertama adalah menentukan bidang beta. Jadi anggap aja yang lain itu TB, TC, TA itu anggap aja nggak ada ya. Adanya ini adalah T2D2 anggap aja L2 dan T1D1 anggap aja L1. Nah, kita menentukan betanya dulu sekarang. Tadi kan karena dia semut seperti ini kan sama aja kayak apa tadi kemarin tadi itu. Ini kan sama aja kayak L2 sama dengan beta 2, beta 2 gitu ya. Sama dengan S2 pasti. Nanti dengan cara yang sama kalian buat untuk yang TC, TE, TB, TF, dan TA. Ya. Oke. Karena sama dengan beta 2, berarti beta 1-nya yang mana? Oh, beta 1-nya yang ini. Ya, ini beta 1. Berarti ini beta 1. Nah, ini beta 1. Kalian tinggal mencari perpotongan antara eh, alfa 1 dengan beta 1. Perpotongannya mana? Oh, ada potongnya di sini. Di sini nih titik potongnya kecil sekali. Nah, itu titik potongnya bawah ya. Yang ini ya bawah ya. Eh, yang ini. Gak mau deh. Ya, nantilah gampang. Kan saya mau bikinnya S. Kok gak mau diklik? Oh, enggak di escape. Saya akan membuat S1 sekarang. S1-nya yang mana S1-nya? Ya, S1-nya ya sama kayak tadi perpotongan di sini. Kemudian tegak lurus ke bawah. Kamu ketemu di sini. Nanti garis-garisnya akan banyak ini ya. Kalian harus jeli ini. Ini satu soal bisa 1 jam sendiri bikinnya. Ini adalah S. Situ adalah S2. Ini adalah S2-nya ini. Saya kasih warna hijau. Nah, perpotongan antara S2 dengan yang warna biru ini birunya kan L2 ya. Ceritanya tadi, sorry. Kan ceritanya L1. L1, ya kan? L2-nya kan yang ini. L1-nya yang biru ini. Nah, perpotongan L1 dengan S1, ini S1-nya. S1 itu namanya titik potong yang pertama. Ah, anggap aja di sini. Misalnya titik potongnya itu apa? Belum P ya. P Q R S T U. Nah, ini P Q R S. Nah, ini titik S. Besar sekali mas lihat. Oh, ini titiknya nih.
Ini mana titik S. Dibedakan aja warnanya biar nanti ungu. Berarti ini S1. S1 tapi titik ya. Satu. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita buat untuk titik yang lain. Nih misalnya titik ini, ya. Sama caranya. Kita langsung saja titik pusatnya. Kemudian ke bawahnya. Berarti kalau ke bawahnya kita langsung pakai re ya, karena sudah tentukan di bawahnya sudah ada tuh. Tuh, ke bawahnya. Nah, dia berpotongan di alfa di, oh di situ. Ini dengan ini. Nah, kemudian diganti caranya nih. Memang agak sedikit ribet, tapi hasilnya bagus. Apa tadi ini ya? Nih, nah, baru tegak lurus ke bawah, berpotongan di sini, saya sembunyikan satu-satu, dan harus sabar. Ini gitu ya, ini. Saya hubungkan. Tuh, nah, anggap aja itu titik S2-nya. Nah, dia berpotongan dengan, oh tadi apa ini? Dengan garis apa ini? T, TC ya? Ini C2 ya? Harus kasih ini dulu nih, C2. Nah, kalau dengan TC2 berarti TC1. Oh, di sini. TC1. Ah, itu titiknya. Tadi apa? PQRS, berarti ini R. R1. Dikasih warna ungu. R1. Terus gitu. R1. Nah, supaya tidak membingungkan caranya, ini saya sembunyikan lagi biar nggak terlalu banyak garis gitu ya. Saya sembunyikan. Yang penting kan sudah ketemu apa namanya titik-titik RS-nya ya. S1, R1 udah ketemu. Ini saya sembunyikan saja biar tidak menambah beban. Nah, tadi sudah C. Kemudian ini, oh ini titiknya mana memang kok hilang. Nah, kemudian B, oh B yang ini B. Berurutan aja sekarang. Berarti di sini B2. B2 berarti antara TB sekarang. TB titik potongnya dulu, TB ke atas titik potongnya. Kemudian tegak lurus ke bawah, perpotongan dengan sumbu X. Ini saya sembunyikan. Ya, di sini kan. Nah, lihat perpotongan antara tuh, oh ini TB-nya belum saya hubungkan. Yang ini. Perpotongan dengan alfa. Oh ini. Ini kita hubungkan pakai segmen garis. Nah, ketemulah titik TB-nya di sini. Ya, saya pakai warna ungu biar membedakan. Kemudian kita namakan apa itu? Kan PQRS berarti PQ ya, I1. I1.
I1 udah ketemu di situ. Saya sembunyikan biar nggak membingungkan. A-nya sekarang. Nah, A-nya kan langsung ke bawah ya. Oh, ini udah ketemu tuh di sini. Nah, tinggal perpotongan dengan bidang beta. Nah, langsung aja nih. Ini TA. Ya, ini tuh A2. Wah, tegak lurus. Jauh sekali. Silakan kita hubungkan. Perpotongannya di sini. Kita namakan P tadi. P1. Pakai warna ungu. PQRS T. Nah, oh tapi T-nya sama T ini ya. Harusnya dengan T ya. PQRS UV gitu ya. T-nya udah kepakai T UV. U-nya berarti apa? U itu antara TE. Nah, TE berarti E-nya di sini E. Nah, ini E2. Ini E2. Perpotongannya ini. Nah, kemudian tegak lurus. Sumbu X. Berpotongan dengan sumbu X. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan mana perpotongan antara perpotongan antara oh ke E sudah nih berpotongan ternyata ini karena letaknya di dalam ya. Karena letaknya di dalam ini nih. E ini sama bidang alfa kan dalam berpotongan tuh di situ. Sudah bisa langsung aja kita tarik garis dari sini ke sini. Oke. Oh, mana nih? Kok ke situ sih? Dari sini, dari situ ke... Oh, belum saya klik. Pantesan. Dari sini ke sini. Nah, yang mana garisnya? Itu kebetulan nggak ada sih. Tadi TE ya. Nah, di sini kan kita lihat, kan harusnya kan jatuhnya di sepanjang T1 E1. Karena E-nya itu, ini jatuhnya kayaknya di luar ya. Di luar. Nah, ini kita perpanjang dulu TE-nya. Kita perpanjang TE-nya. Pas kebetulan titiknya di luar, kita cari interseknya. Tadi itu interseknya yang, nah ini antara ini dan ini. Oh, oke. Itu antara ini dan ini. Tuh, letaknya di luar berarti. Tapi itu tidak kita lukis nanti. Maksudnya itu kan di luar ini. Warna ungu dulu biar gak salah. Ungu, ini gambarnya terlalu keluar ya. U1.
tinggal satu titik nih, TF. TF berarti TFF. Oh ini F. F2 sama titik potongnya dulu. Oke, titik potong dulu, kemudian tegak lurus. Tegak lurus dengan sudut. Udah, udah muncul yang kecil gitu ya. Cek itu. Nah, kemudian kita hubungkan. Ini harusnya pakai garis ini. Potongan yang di bawah. Nah, itu kita hubungkan dengan titik yang atasnya. Cuman masalahnya dia kecil sekali. Ke bawah situ tuh. Nah, kalau saya perkecil lagi, bisa nggak bisa bikin sebuah garis? Oh, nggak bisa. Dia tempelnya di situ. Nah, kalau enggak, gini aja. Pakai perintah. Ini titik apa ini namanya? G1. Kemudian di sini titiknya apa ini? Z ya. Z. G1 ke Z pakai perintah. Line, buka kurung, G1, Z. Nah, G1, Z. Ketemunya di sini. Ini anggap aja V gitu. V1. Warnanya ungu. Kita sembunyi. Nah, kita hubungkan sekarang. Nah, cuman ada yang khusus ini. Karena VU-nya itu letaknya di luar. Nah, otomatis kan harusnya ada perpotongan di sini. Ya, di sini juga nih. Nah, kita cari perpotongannya ini, nah, ini dengan isi yang oke. Bisa kasih warna biru, ungu, bisa kasih warna ungu. Nah, sebenarnya ini itu kan dihubungkan. Saya pakai garis putus-putus karena dia letaknya di luar, ya. Jadi bidang irisannya itu kalau saya lukis di mana? Di bagian alasnya saja, nah, pakai poligon, warnanya jangan disamakan, warnanya pakai warna ungu karena pakai ungu tadi. Jadi P, Q, R, S. Nah, ini kita namakan apa titiknya? P. Nah, kalau kalian lihat, nah ada ciri khusus. Kalau kalian lihat ini kan sebuah afinitas ya, alfa satu. Memotong di sini dan di sini kan sebenarnya langsung tentukan titik potongnya bisa. Nah tadi itu langsung pakai cara yang garis T berapa nih TE gitu ya, garis TE juga bisa sama aja hasilnya. Tuh titik potongnya di sini.
Nah, ini adalah proyeksi bidang irisannya. Nah, kalau mau menentukan bidang irisan yang di atasnya, gimana caranya? Oh, gampang. Kita sembunyikan dulu nih titiknya ya, biar tidak membingungkan ya. Tinggal kalian tarik, tinggal kalian tarik dari titik-titik yang ungu ini ke atas. Nah, sekarang saya mau narik yang P1. P1 kan antara TA ya. Nah, berarti dia harusnya tegak lurusnya ke TA juga. Nah, di sini nih. Ya, saya sembunyikan. Saya hubungkan biar gak lupa. Tuh. Terus ini ungu. Yang B, ki berarti ki. Nah, dari ki satu tegak lurus sumbu E. Ingat letaknya tetap pada TB. TB berarti sini B. Ya, ini ungu. Unyu-unyu. Ungu. Saya sembunyikan. Saya hubungkan saja biar tidak. R. Nah, sama R. Terus gitu. R itu antara TC. Berarti nyarinya yang antara T2 C2. Di sini T2 C2. Harusnya kasih nama di P2 biar gak bingung. P2, P2, I2 biar nanti berurutan juga. I2. Ini R2. Kemudian S. S. Nah, hati-hati. Ini nggak kliknya karena berdempetan tuh sama titik D-nya. Bisa pakai perintah kayak tadi atau diperbesar gambarnya. Loh, tunggu X-nya nggak kelihatan. Nah, oke. Dia ketemunya apa sih S itu? TD ya. Oh, TD di sini. Itu S. S berapa? S2. Terus yang bawah. Nah, karena titik ini letaknya pada bidang alfa satu itu kan pada bidang H, otomatis ini pasti jatuhnya pada sumbu X. Oke, di situ dan di sini. Nah, sini nih jatuhnya. Ini dan ini. Ubah dulu jadi warna kuning, warna ungu. Salah garis. Nah, terus V ya, V1. Langsung V1 dan oh sudah tinggal V1 aja. P itu F ya, antara F. Oh, berarti di sini.
Ini kok F2 sih? Sampai kebalik. Ini kan yang F2. Ini itu apa itu tadi? V, berarti V2. Warna ungu. Ya, ada yang tanyakan nggak sampai di sini? Ini segala putus-putus nih, biar kelihatan lebih. Loh, ini maunya ke apa sih? Oh, ke P. Nah, sekarang kita gambar. Ini bidangnya P2, Q2, R2, S2. Nah, ke titik bawah ini, baru ke V2, baru ke sini. Nah, itu adalah, kalau kita lihat, itu adalah proyeksi dari irisan bidang alfa dengan 5 T, A, B, C, D, E. Nah, khusus untuk yang di sumbu V ini, harusnya P, Q, R, S, T, U, V itu ada yang putus-putus. Bagian mana yang kira-kira putus? Ada yang tahu? Ini yang pertama, P2, Q2. Dia putus-putus ya, karena letaknya di belakang. Terus mana lagi? R2 S2 Pak. R2, S2, betul. Ada lagi? Jadi biar kelihatan dia posisinya di belakang. Yang mana? Ada yang tahu? Ada satu lagi ini. Q2 R2 Pak. Apa? Q2 R2. Betul, Q2, R2. Ada lagi nggak ya? Ya. Terus ada yang tanyakan sampai di sini? Ini saya save dulu. Save. Kok rapikan? Bidang irisan. Nah, kalau prisma lebih mudah sebenarnya kalau prisma itu. Prisma misalnya balok, kubus itu ya. Karena sisinya TA, TB, TC-nya kan tegak lurus semua. Itu lebih mudah. Gambarnya lebih mudah. Nah, untuk bidang irisan alasnya ya sama kayak bidang alas pastinya. Ya, karena apa? Karena letaknya tegak lurus dia. Tegak lurus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa sih, Dan? Eh, Harusnya udah selesai sih Pak kalau ngikut jadwal mah. Oh, ya, sampai jam 5 ya. Heeh. Ya, oke. Ini materi terakhir kita ya. Paling tidak soal seperti ini muncul nanti. Paling tidak soal seperti ini muncul. Ya, hanya koordinatnya aja yang berbeda. Mungkin seginya. Ini kan contoh segi 6. Segi 6 itu yang agak sedikit ribet memang karena apa? Karena sisinya banyak. Nah, kalau sisinya semakin sedikit, biasanya garis-garisnya juga semakin sedikit juga. Ya. Jadi kalau kalian ingin melukis titik tembus, cari dulu mana yang garis dari bidang alfa, mana yang garis L gitu ya. Jadi bidang beta itu kalian buat dari garis L-nya, hati-hati. Kadang-kadang ada yang kebalik-balik. Bidang betanya itu gambarnya dari garis alfanya, alfa 1, alfa 2 itu yang salah. Harusnya dari L1 dan L2-nya. Nah, mau pilih cara yang mana? Mau pilih yang tegak lurus pada bidang H atau tegak lurus pada bidang V?
Kalau mau tegak lurus dengan bidang H, berarti L1 sama dengan beta satu. Kalau mau tegak lurus bidang V, ya pakai cara ini, yang cara ini. L2 sama dengan beta 2. Itu aja sebenarnya. Ada yang tanyakan? Pak, saya mau nanya dikit ya, Pak. Iya. Berarti kalau apa namanya ngegambar ini apa sih namanya? Oh, huruf abjadnya itu dia searah jarum jam ya berarti ya, Pak. Gimana? Gimana? Kurang Ini jelas. namain namain A B C D E F-nya itu J. dia Heeh. searah jarum jam berarti, Pak. Penamaan A, B, C, D, E, F-nya itu? Arah jarum jam, Pak. Iya. Oh, iya. A, B, C, D, E, F-nya itu searah. Tapi sebenarnya sih, lihat soalnya dulu ya, posisinya ya. Kan bisa saja nanti A, B, C, D-nya itu misalnya ini ya. Ini jadi A nih. Yang B jadi A, ini jadi B. Nah, kalian nggak mungkin kalau ngomong A, B, C, D itu ke kanan. Karena apa? Karena kalau ke kiri dia akan menembus di bidang sini. Jadi tinggal sesuaikan aja ABCD-nya. Yang jelas gambar itu letaknya di ruang yang sama. Ya, misalnya hanya terletak di bidang H saja, di bidang V saja, atau di bidang D. Oke, oke, Pak. Sama ini deh, Pak, mau nanya. Tadi kan Bapak yang gambar ininya itu kan pakai yang cara kedua ya, Pak. Yang L2 sama dengan beta Hmm, 2. Nah, betul. Bapak bilang kan itu lebih gampang ya, Pak, dari yang cara yang pertama. Nah, Untuk itu untuk kasus ini ya, untuk kasus ya, yang gambar ini. iya, Pak. Nah, itu biasanya nentuinnya tuh ngelihat lebih gampang itu dari apa deh, Pak? Nah, gini. eh Pertama harus tahu dulu garis L1 L2-nya. Oke. Kalian lihat. Kalau dalam limas ini, kalau ingin mencari titik potong antara garis, kan sebenarnya kan prinsipnya kan antara bidang alfa dengan garis tegak kan, garis tegaknya kan TA kan, TA, TB, TC, TD gitu kan, rusuk tegak, rusuk tegak limas kan yang berdiri itu loh, Iya, Pak. kan pasti antara T dengan titik-titik yang di alas kan, entah itu TA, TB, TC, TD. Nah, kalian lihat, ambil satu rusuk misalnya TA. Nah, TA itu kan kalau diperhatikan kan ada T1A1 atau TD, ini yang saya kasih warna biru kan TD ya. Kan ada T1D1 dan ada juga T2D2. Nah, kamu lihat di antara kedua garis itu T1D1, T2D2 mana garis yang memotong sumbu X. Nah, kalau dalam kasus ini kan hanya satu, T2D2. Iya, sedangkan T1D1 yang bawah kan nggak motong sumbu X. Nah, pasti yang paling gampang adalah pakai cara kedua. Kenapa? Karena dari sumbu X ini, nah ini kan berpotongan di sumbu X, yang hitam ini ya. Nah, bisa saya lukis ke bawah, tegak lurus. Sedangkan kalau T1D1 ya nggak bisa, loh dia aja nggak memotong sumbu X, mana mau pakai cara yang pertama. Itu caranya yang paling mudah. Ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Nah, ini contoh yang lain misalnya nih. Nah, ini contoh yang lain. Ini ada alfa 1, alfa 2. Ini alfa 2, ini alfa 1. Ya kan? Garisnya sekarang A1 A2. Nah, kalau kalian lihat kan dua-duanya motong sumbu X nih. Nah, ini pasti bisa pakai dua cara. Kalau mau pakai cara pertama, berarti kamu ambil yang di sini. Ya, kalau nggak bisa di itu. Nah, kalau mau pakai cara yang ke pertama, berarti kamu pasti ngambilnya ke sini nanti, tegak lurusnya. Ya, ya kan? Berpotongan dengan A1, ini di sini, nanti ke bawah sini, hubungkan. Itu ya. Atau mau pakai cara yang kedua, berarti cara kedua ke sini. Gitu.
Nah, karena dua-duanya motong sumbu X, ya maka bisa pakai kedua-dua cara itu. Nah, ini contoh lain. Ini bisa kita lihat A2-nya kan tegak lurus. Nah, ini dia langsung nembus ke bawah. Nah, ini otomatis hanya bisa pakai cara yang kedua. Tinggal tarik tegak lurus saja nih ke sini. Ini motong pasti. Eh, bagus semua. Pasti melewati. Sebenarnya ini gampang. Titik tembusnya yang mana? Nah, ini kan sudah ketemu ya titiknya di sini. Ini alfa 1, alfa 2. Nah, nyari S-nya kan susah. Berarti pakai cara yang mana? Pakai cara yang mana nih kira-kira? Nah, ini gampang. Ini pakai cara yang sebelumnya kan titiknya kan udah terletak pada bidang. Nah, cara menentukan titik pada bidang kan pakai cara ini langsung bisa ketemu. Nih. Ah, berarti ini juga selain A1, dia juga sama dengan misalnya titik tembusnya P ya. Ini sama dengan P1. Nah, ini P2. Ah, nah, ini P2-nya. P2. Karena titiknya sudah pada bidang, A1 kan proyeksi pada titik. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Dari saya cukup sih, Pak. Cukup ya. Baik, mungkin dari saya juga cukup. Berarti Zidan kita sepakat UASnya Rabu depan ya. Iya, Pak. Rabu itu masih ada yang UAS Geotrans ya. Ada, Pak. Iya, Pak. Geotransnya jam berapa? UASnya Kalau Geotrans. kalau di A jam 8 sampai jam 9.45, Pak. Iya kan pasti bareng-bareng semua kan? Geotrans kan? Paralel ya. Maksudnya paralel itu paralel dengan kelas yang satunya. Kayaknya iya, Pak. Iya. Terus UAS untuk geologisnya jam berapa sih dan jam 1? Jam 3, Pak. Jam 3. Ya. Ya. Berarti labnya dipastikan dulu tidak terpakai pada saat itu. Besok paling, Pak, saya baru bisa mastiin. Ya besok boleh. Minggu depan juga bisa. Kan masih Rabu. Karena saya itu mau mudik hari Sabtu. Mudik hari Sabtu balik dari sana Senin, Selasa udah di sini lagi, insya Allah. Ya. Jadi Rebu itu masih bisa lah kalau mau UAS. Baik, itu aja mungkin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Kita ke